caranya, Bapak Ibu saya rasa dulu kami pernah share cara membuat rincian TPP, gitu ya. Pernah kami share rincian TPP-nya per orang per jabatan dapatnya berapa, sekian bulan butuh berapa. Coba Bapak Ibu itu simulasikan, karena nanti pada akhir tahun kami akan meminta data itu untuk persiapan TPP yang akan datang. Tujuannya biar nggak terlewat gitu loh. Jadi seandainya nanti jenengan sudah menghitung, tahun depan kami enak. Kami juga, kita itu harus memperhitungkan loh. Kalau ada yang naik jenjang seperti apa, ada yang naik jabatan seperti apa. Nah, nanti kami mohon bantuannya Bapak Ibu. Tapi setelah ini selesai ya, setelah Anjab selesai, FJAP-nya selesai, petanya selesai, baru nanti larinya ke sana. Silahkan nanti Bapak Ibu mensimulasikan. Kalau formatnya sudah hilang nanti bisa minta sama Mas Bowo. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Selanjutnya monggo Mas Bowo, saya persilahkan kurang lebih 30 menit lah Mas ya. Karena ini izin Bapak Ibu, kami tidak ada break. Karena kalau break biasanya baliknya yang lama. Kita selesaikan sampai jam 1 gitu. Setuju nggih? Jadi ada waktu untuk sholat duhur nanti setelah acara selesai. Gitu nggih? Nggih, monggo Mas Bowo kami persilahkan. Pakai mic ini apa mic itu? Oh, itu aja, oke. Ya, monggo. Oke, Monggo, saya persilahkan. baik, terima kasih. Langsung saja, jadi untuk aplikasi SIPKJ, untuk alamatnya sudah kami share ya Bapak Ibu di grup, yaitu anjapnew.pandi.id login. Nah, untuk dinas, untuk dinas ini pada awalnya memang kami sudah menyusunkan dokumen Anjap yang akhirnya digunakan untuk waktu si ASN, waktu input dulu. Namun pada perjalanannya waktu, ternyata masih banyak error-errornya, yaitu nomenklaturnya yang terlalu panjang, terus objek kerjanya yang berbeda, maka kita putuskan menggunakan akun yang baru. Mbak, Mbak bisa gedekan, besarkan. Jadi ini tampilannya untuk yang teman-teman UPT dan cabang dinas yang di Zoom bisa dicoba untuk login. Untuk yang dinas dilihat dulu, nanti kita buatkan akunnya yang baru, sama juga nanti izin mungkin yang akun yang lama kita serahkan juga, mungkin buat referensi boleh Pak Basit ya. Tapi dengan syarat untuk entry-nya kita gunakan akun yang baru, karena ternyata akun yang lama ini apa ya istilahnya, uraian tugasnya sudah banyak yang cacat nggak bisa digunakan, karena ibarat main game udah ngebug ini anunya, udah harusnya diperbarui. Karena memang waktu nyusun kita nggak melibatkan teman-teman kepegawaian perangkat daerah yang bikin, ya yang penting bisa jadi dulu, yang nanti kita gunakan untuk si ASN dulu, mikirnya seperti itu, cepat-cepatan dulu. Nah, harapannya yang ini nanti kita serahkan nih akunnya yang sudah kami buatkan itu, tapi hanya untuk referensi, terus kita buatkan akun yang baru. Ibarat kata daripada dandani omah, mending sampean bangun omah anyar, luwih cepet daripada sampean renov 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 gak jadi tambahan dibujuki tukang tuh. Ya gitu. Ya Mas Mega ya. Mas Mega ini habis juara Liga Voli. Megawati. Oke, login Pak. Oke, sambil sambil mencoba loginnya. Untuk passwordnya kita masih samakan, masih default. Biasanya kita gunakan satu, agar apa? Agar karena ini kan alamatnya masih alamat server lokal. Walaupun sebenarnya kami sudah mempunyai izin jatimprof.go.id, namun kami masih menggunakan lokal. Agar apa? Kalau umpama error-error nggak rusak di aplikasi kami yang di Kominfo. Sudah Pak. Pakai yang coba aja. 35.88 passwordnya. Ini saya pakai yang akun coba. Oke, nah tampilannya seperti ini. Untuk bisa diperbesar, Mas Reza, diperbesar biar yang di sini bisa kelihatan. Oke,
Saya kenalkan fiturnya terlebih dahulu, ada JS, JP, dan JF, warna biru, hijau, dan kuning. JS untuk struktural, JP untuk pelaksana, dan JF untuk fungsional. Nah, untuk yang pertama saya akan mempraktekkan apabila keliru eh, membuat eh, anjab suatu jabatan. Kita praktekkan untuk menghapus, Mbak, hapus salah satu jabatan. Ini umpama sudah, jangan kepala UPT-nya, Mbak, yang biasa aja. Nanti, nah, pilih salah satu jabatan yang ingin dihapus, silakan. Nah, tentukan aja yang sah boleh. Habis itu pilih yang bukan, Mbak. Nah, habis itu cukup klik yang warna merah yang ada di paling kanan itu untuk menghapus apabila keliru. Silakan diklik. Nah, pilih oke, sambil ditunggu sampai ada notifikasi berhasil. Sudah. Warna hijau di bawah itu adalah notifikasi yang menunjukkan bahwasanya penghapusan telah berhasil terbukti. Yang nomor dua itu sudah menghilang. Jadi untuk cara menghapus jabatan seperti itu. Kita lanjutkan untuk cara membuat anjab jabatan struktural. Kita pilih jabatan struktural yaitu warna biru. Nah, di sini bisa diperbesar, Mas. Terus, 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 terus. Oke. Kita contohkan untuk UPT di sini ada kepala UPT coba-coba. Coba digeser ke kiri. Nah, kita mau bikin jabatan struktural, kita buatkan jabatan struktural, Pak. Ya, pilih kepala eh, subbagian tata usaha. Kita mau bikin jabatan struktural di bawahnya kepala UPT, yaitu anjabnya Kasubag TU. Nah, nama jabatan bisa ditulis kepala subbagian tata usaha. Kode jabatan tidak perlu diisi, jadi atas sendiri itu induk jabatan otomatis terisi, yaitu kepala UPT, terus nama jabatan, kode jabatan dikosongi karena otomatis, terus nama jabatan Kasubag Tata Usaha, terus jenis jabatan struktural, eselonnya kalau di UPT berarti eselon 4A, nanti dipilih yang sesuai dengan opsinya, dipilih aja Kasubag, oke sudah. Terus unit organisasinya otomatis menyesuaikan dengan nama UPT yang dibuat, umpama UPT Perlindungan Konsumen, maka nama unit organisasinya akan otomatis terisi. Turun ke bawah, diperbesar. Oke. Nah, ini yang sering terjadi kekeliruan adalah menulis objek kerja. Nah, ini yang kemarin ditanyakan sama teman-teman cara menulis objek kerja. Jadi dalam penyusunan dokumen Anjab kami menggunakan sistem otomatis. Jadi objek kerja di sini yang Ibu tuliskan, Bapak Ibu tuliskan, nanti akan secara otomatis akan terdistribusi ke dalam uraian tugas. Jadi objek kerjanya itu akan menjadi objek kerja yang ada di uraian tugas. Terus cara menyusun atau cara mencari objek kerjanya ini dari mana? Bisa dari membaca dari Pergub SOTK dari dinas atau UPT tersebut. Nah, kita contohkan karena kita nggak pengen lama-lama buka Pergub UPT-nya ini, kita contohkan aja untuk yang di sini ada perwakilan Kasubag TU nggak? Kayaknya ada tadi. Mbak Fisnia kayaknya ya. Belum. Saya doakan. Ada ya, kayaknya ada tadi ya. Oh, Mbak Maya. Oke, saya contohkan aja. Umpama objek kerjanya Kasubag TU ini eh, layanan kepegawaian titik koma. Ini saya kalau saya anu ya mengandai-andai aja. Layanan kepegawaian titik koma, pakai titik koma ya pemisahnya titik koma, eh, sarana prasarana titik koma,
keuangan. Dah, gitu saya mengandai-andai. Jadi objek kerja dari Kasubag Tata Usaha ya itu sarana prasarana, keuangan sama kepegawaian. Nah, itu dipisahkan oleh titik koma. Ya, jadi kalimatnya adalah untuk masing-masing objek dipisahkan oleh titik koma. Turun ke bawah, jenjang pendidikan dipilih yaitu S1 sarjana. Pilih aja yang ada dulu S1 sarjana dulu, Mas. Oke. Sudah, terus habis itu bidang pendidikannya karena Subag Tata Usaha pilih aja S1 yang semua jurusan atau adanya apa itu sampai pilih, Pak. Jadi untuk objek kerja jangan di copy paste seluruh kalimat panjang, nggak perlu, cukup dibaca ikhtisar jabatan dari jabatan tersebut atau membaca dari Pergub SOTK. Intinya dia sebenarnya mengerjakan atau objek kerjanya apa, itu yang nanti dimasukkan agar bisa terotomatis. Oke, sudah Mbak, simpan. Oke, berarti satu jabatan ini hampir 50% sudah selesai anjapnya. Ditunggu sampai notifikasinya sudah muncul. Lanjut ke jika sudah jabatan Kasubag TU ini sudah hampir selesai, silakan diklik ke struktur, Mbak. Kita akan melengkapinya. Coba klik struktur atau ngeklik ke dashboardnya aja, dashboard untuk ngecek. Nah, sudah muncul ya Kasubag Tata Usaha di mana, Mbak? Oke, di situ ya di bawah sendiri itu. Selanjutnya diklik Kasubag Tata Usahanya, diklik untuk dilengkapi. Nah, tadi kita setelah itu kita akan melengkapi ada 5 jenis eh ini apa ya? Panel ada warna biru, hijau, kuning dan merah. Warna biru identitas, identitas jabatan. Ini berisi syarat pendidikan, pangkat, golongan dan lain sebagainya. Warna hijau ini berisi tentang uraian jabatan. Kita akan ngecek dari hasilnya tadi. Yang ketiga adalah syarat jabatan. Yang keempat adalah beban kerja. Yang kelima adalah warna hitam adalah jumlah pegawai. Kesemuanya ini wajib diisi. Kita mulai dari yang pertama, pilih yang paling kiri. Kita mengerjakan mulai dari paling kiri, identitas jabatan dari Kasubag TU tadi. Oke, setelah dipilih maka akan muncul seperti yang ada di gambar. Oke, Mbak lanjut karena identitas jabatannya udah selesai, udah di bener tadi lanjut ke urean. Yang pertama tadi ngisi identitas jabatan yang kita ngisi pertama tadi. Oke, yang urean tadi ini adalah urean atau rincian tugas yang diperoleh ketika mengisi objek kerja. Jika Ibu bisa melihat di layar, nomor 1 sampai dengan 4 ini adalah tugas-tugas manajerial dari seorang Kasubag Tata Usaha. Nah, mulai dengan nomor 5, 6, 7 ini adalah pelaksanaan yang kami jelaskan tadi otomatis. Jadi kalimatnya itu melaksanakan subkegiatan layanan kepegawaian. Yang berikutnya melaksanakan subkegiatan sarana prasarana. Yang berikutnya melaksanakan subkegiatan keuangan. Karena kami memasukkan objek kerja dan dibaca secara otomatis. Jadi uraian pekerjaan, uraian tugas nomor 5, 6 dan seterusnya nomor 7 ini dibuat sistem secara otomatis yang nanti dimasukkan objek kerjanya. Jika semakin banyak objek kerja yang Bapak Ibu tulis, yang tadi di kolom awal tadi kan saya memasukkan 3 ya, sarana prasarana, kepegawaian, sama keuangan. Maka di uraian tugas otomatis 3 objek itu akan otomatis masuk. Semakin banyak objek kerja yang Ibu munculkan, maka uraian tugas dari jabatan tersebut akan semakin banyak. Terus berikutnya, selain melaksanakan subkegiatan tadi yang objek kerja, selain itu juga ada tugas melaksanakan monitoring dari subkegiatan tersebut. Jadi otomatis ada 2 jenis, yaitu melaksanakan kegiatan tersebut, juga melakukan monep dari kegiatan tersebut. Jadi langsung otomatis dia langsung nempel dua jenis uraian tugas
yang digabungkan dengan objek kerjanya, yaitu melaksanakan objek kerja tadi, objek kerja A, melaksanakan objek kerja B, melaksanakan objek kerja C. Habis itu ada juga orang tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi objek kerja A, melaksanakan monef objek kerja B, dan yang terakhir melaksanakan monef objek kerja C. Nah, itu otomatisasinya kami di situ. Makanya kami berharap kita permudah cara menyusun dokumen anjapnya agar harapannya tidak perlu ngedit-ngedit lagi karena waktu kami apa istilahnya koordinasi dengan teman-teman UPT, teman-teman di UPT ini masih pingin ngedit-ngedit uraian tugas yang sudah jadi. Contoh tiga objek kerja A, B, dan C sudah dibuatkan yang melaksanakan sub kegiatan A, B, C, monef A, B, C, terus habis itu yang terakhir melaksanakan tugas dinas kegiatan lainnya. Masih kurang seret di mata, akhirnya diedit. Nah, efeknya jika ngedit, karena yang namanya otomatis, alurnya ini kan dari hulu ke hilir. Uraian tugas sampai dengan objek kerja, sampai dengan hasil kerja, tanggung jawab pemenang, semuanya udah pakai sistem otomatis. Akhirnya, resikonya jika ngedit, salah satu, nambahkan terutama, itu dia akan manual sampai akhir. Harapannya kami adalah, ya udah, objek kerjanya ini aja, dikerjakan seperti ini, lah nanti agar bisa dituangkan dalam bentuk dokumen anjap. Nah, eh, sisanya memang kami akui dalam pembuatan aplikasi masih membutuhkan banyak pengembangan. Kami belum bisa memunculkan fungsi edit yang nanti bisa ngedit juga secara otomatis sampai ke hilirnya. Jadi kalau umpama hulu di uraian tugasnya diubah, maka akan sampai selesai manual ditanggung jawab, pemenang sampai ke akhir hasil kerjanya. Tapi jika ibu, bapak ibu nurut aja di beban kerjanya nggak ada yang diedit, udah manut itu aja, sudah cepat akan selesai. Karena kami jujur untuk ini masih versi anu lah, kalau game beta lah ini, masih belum sampai pengembangan seperti Mobile Legends sampai beberapa tahun ini baru beberapa bulan. Iya, jadi belum ada kami untuk istilahnya ngedit di objek apa di orian tugas karena ngerasa nggak cocok. Wah, ini kayaknya nggak cocok diedit manual. Wah, nanti sampai ke belakang juga akan ngedit. Nah, kami sarankan Bapak Ibu, ya udah dari orian tugasnya objek kerjanya fixkan dulu. Habis itu nanti akan selesai sampai ke belakang selanjutnya. Oke, Mbak, coba ke bawah yaitu di hasil kerja. Nah, ini yang saya maksud hasil kerjanya ini otomatis juga akan terisi. Terus bahan kerja juga otomatis. Nah, ini yang saya maksud tadi ngelingnya tadi. Ketika satu urian tugas Bapak Ibu tambahkan atau edit, ke bawahnya akan ngedit tambah soro jenengan semua nanti. Terus bawahnya lagi ada perangkat kerja, standarnya Anjap lah. Anjap kan sampai 15 item kalau nggak salah dan itu sebenarnya nyambung semua. Tanggung jawab, mau menang. Nah, di sini kalau di uraian tugas Bapak Ibu ngedit, maka sampai satu halaman ini ngedit terus semua. Dipahami sampai sini? Oke. Dari kolom hijau kita bergeser ke kolom syarat jabatan warna kuning. Naik, Mbak. Nah, hijau selesai kita ke kolom kuning syarat jabatan. Oke, syarat jabatan untuk Kasubag Tata Usaha di syarat pangkat golongan normatif yaitu ada di 3B. 3B boleh Pak? Kasubag TU. 3 minim 3 C, Mbak. Sampean ganti, Mbak, 3C. Oke. Terus diklat strukturalnya yaitu diklat PIM 4. Nah, jika sudah, ya tadi kan keliru ya, tadi nulisnya 3B, yang benar 3C. Nah, itu kita uji coba untuk sekalian ngedit, sekalian simpan, Mbak, berarti. Kalau ada yang diedit berarti simpan. Geser ke kolom kanan yaitu pendidikan, masih kelihatan. Pilih jenjang pendidikan untuk Kasubag TU-nya, S1, bidang ilmunya ditentukan. Nah, jika intinya Kasubag TU ini untuk bidang ilmu apa yang cocok untuk Kasubag TU. Umpama bisa lebih dari satu, umpama manajemen, ekonomi, boleh dipilih. Jadi coba Mbak Endah pilih manajemen sama akuntansi, umpama. Pilih dua jenis bidang yang berbeda. Bisa, nggak harus satu. Jadi setelah milih satu, nanti disimpan dulu, habis itu milih lagi ya caranya. Jadi pilih jenjangnya dulu, S1, bidang ilmunya yang ditentukan dipilih, habis itu eh,
Jika sudah nanti ditambahkan. Itu ada kolom tambah di bawahnya. Akan muncul di eh, ini apa kolom bawahnya itu jenjang sama bidang ilmu. Itu Mbak Indah sudah memasukkan ada dua jenis eh, syarat pendidikan. Oke, terus berikutnya ada upaya fisik. Bawahnya Mbak, ada upaya fisik, ada kondisi lingkungan, ada di terus kita geser yang ada kondisi fisik, upaya fisik, kondisi lingkungan. Jika memang tidak terlalu urgent, tidak usah diedit karena biasanya penting nggak penting juga soalnya. Oke, untuk pengetahuan juga sama dibaca-baca barangkali ada yang kurang pas. Sisanya insya Allah ini karena kami sudah menyesuaikan dengan data template dari si ASNBKN. Kalau Bapak Ibu ingat waktu penyusunan Anjap ABK perencanaan untuk si ASNBKN mereka mengeluarkan template Excel. Ini kami samakan, sudah pakai sistem. Terus yang terakhir resiko bahaya, Kasubag TU tidak ada resiko bahayanya. Jadi tidak terlalu membahayakan. Paling membahayakannya dia ketika pinjol. Nah itu ya. Nah, tapi alhamdulillah Kasubag TU di sini paling nggak sampai pinjol, nggak sampai judol ya aman ya. Aman, aman. Mas. Oke, terus sudah ke kolom berikutnya kuning selesai. Sekarang ke kolom merah, ya gitu-gitu aja sebenarnya. Kita ke kolom merah yaitu beban kerja. Lah ini yang agak agak lumayan mikir yaitu ngisi beban kerja dari uraian tugasnya seorang Kasubag TU. Tadi kan sudah selesai tuh uraian tugasnya. Terus untuk merencanakan coba diperbesar Mas. Nah, karena contoh kami percepat tadi dijelaskan kalau bisa nyusun nyusun volume kerja baku waktunya yang pas. Nah, ini caranya kami paham. Bapak Ibu kepegawaian di sini sudah ahli dalam mengarang ini, tapi kami sampaikan kalau ngarang yang sesuai ya, jangan sampai anu ya, istilah yang senormal mungkin. Ini jago-jago semua ini teman-teman kepegawaian kalau soal ngisi beban kerja ini. Ya Mas Mega ya. Oke, ini kayaknya tidak perlu coba Mas apa Mbak Indah saya contohkan salah satu. Merencanakan subbagian tata usaha sesuai dengan rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas. Waktu penyelesaian. Kami menggunakan norma waktu di sini adalah menit, terlihat dari waktu kerja efektif adalah 75.000 menit. 75.000, maaf 75.000 itu jika kita gunakan konversi waktu kerja efektif berarti menit. Kalau jam itu berarti sekitar 1.250 1.300 jam dalam setahun. Kalau hari ya sekitar 230-an hari. Nah, 75.000 berarti ini adalah waktu kerja efektif menit. Nah, yang perlu Bapak Ibu isi adalah di kolom waktu penyelesaian. Yang itu tertulis 6.000 menit. Ini kan keliru. Sebenarnya untuk penyusunan perencanaan di awal tahun, seorang Kasubag TU membutuhkan waktu berapa hari. Saya contohkan ilustrasinya begini. Untuk perencanaan umpama membutuhkan waktu 1 hari. Umpama Kasubag TU nih, nyusun nyusun RKA umpama. 1 hari. 1 hari itu berapa menit? Kita turunkan jadi jam. 1 hari itu sekitar waktu efektifnya itu sekitar 5 jam setengah. Ya, 1 hari kalau kita gunakan jam efektif Anjap itu 5 jam setengah. Oke, 5 jam setengah kita gunakan menit, kita kalikan menit. Berarti kalau 1 hari itu sekitar 300 menit. Nah, mudah ya. Jadi kalau umpama ingin patokan hari, 1 hari itu sekitar 300 menit. Karena dari mana itu 300 menit? 1 hari waktu kerja efektifnya itu adalah 5,5 jam. Atau dibulatkan 5 jam aja ya. Jadi 1 hari itu 300 menit. Jadi asumsinya untuk menyelesaikan ini dia membutuhkan waktu 300 menit atau sekitar 5 jam untuk nomor satu. Terus kita lanjutkan untuk nomor dua membagi tugas. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Nomor satu, dua, tiga, dan empat adalah tugas-tugas manajerial dari seorang kasubag tata usaha. Yang pertama tadi merencanakan sudah, terus membagi tugas dan memberikan petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat diselesaikan dengan baik. Ini nomor dua maksudnya membagi tugas disposisi. Nah, disposisi ini eh, waktu yang dibutuhkan sampai berapa menit. Saya contohkan umpama 30 menit, umpama Mbak. Tulis 30 menit. Nah, 30 menit ini
satu kali dalam pemberian disposisi. Nggak cuma satu kali disposisi ya, tapi disposisi yang turun dari Kasubag Kepala UPT, turun ke beliau, beliau membagi tugas ke staf-stafnya. Mulai dari nulis, mempelajari, dan lain sebagainya itu 30 menit. Nah, yang di kolom berikutnya adalah volume kerja. Dalam setahun, beliau membagi disposisi sampai berapa kali. Nah, di sini yang menjadi eh, perhatian bahwasanya apakah model cara pembagian disposisinya tiap hari atau seminggu 2 kali atau seperti apa. Nah, itu nanti ditulis di sini volume kerjanya dalam penyusunan disposisi. Oke, Mbak, ditulis aja dulu sampai ke bawah agar nanti kita bisa tahu yang dibutuhkan berapa. Kita praktek dulu aja. Intinya cara menyusun ini mirip dengan ketika Bapak Ibu nyusun SKP. Volume kerja dikalikan dengan eh, waktu penyelesaian. Seperti biasa dulu waktu awal-awal, saya yakin seluruhnya bisa lah nyusun penyusunan SKP ini agar bisa menentukan jumlah dari pegawainya. Oke, ini kami percepat saja untuk menyusun ini. Dikira-kira enggak apa-apa Mbak untuk contoh aja kok ini. Tapi nanti harapan kami Bapak Ibu yang diberi amanah untuk menjadi operator pengisian si PKJ ini pengisiannya lebih teliti. Ini hanya untuk contoh. Jadi dibaca pelan-pelan volume kerjanya sama norma waktunya. Karena ini kami hanya untuk mencontohkan, kami percepat saja. Oke, ini sudah selesai umpama cara mengisinya. Setelah itu Bapak Ibu tinggal diklik simpan di kolom bawah. Nah, ini akan menentukan jabatan tersebut bisa diampu untuk berapa orang atau bisa ketemu beban kerjanya dari jabatan tersebut. Jadi yang dibahas oleh Pak kami ada kabit yang 1450 ternyata cuma 0,9 itu dari sini kami ngitungnya. Coba di zoom pojok tulisan bawahnya ketika sudah ditulis simpan akan keluar. Itu ketemunya sekitar 1,056 cukupan berarti. Karena Kasubag TU pas lah nanti untuk 1, nah, ini nanti juga berlaku ketika Bapak Ibu nyusun untuk jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana, oh berarti jabatan pelaksananya membutuhkan 3 orang. Oh, 4 orang ya dari sini. Nah, selama ini kan terbalik kadang-kadang cara berpikirnya, cara kerjanya kita. Jabatan pelaksananya ada berapa? Ada 5 loh. Ini kok hitungannya cuma 3. Kurang ini berarti dicarikan akhirnya norma waktunya. Gitu. Ya, sama. Ya gitu. Ya harapannya nanti eh, ini bisa menjadi patokan penyusunan Anjap ABK, kita bisa mengetahui jumlah kebutuhan formasi dari masing-masing jabatan. Oke, itu kita lanjutkan yang terakhir sekarang di kolom hitam, Mbak, di beban kerja. Sorry, sorry, jumlah pegawai. Nah, ini yang nanti bisa menentukan, bisa membantu dalam menyusun peta jabatan. Oke, yang terakhir di sini yaitu, Mbak bisa dicari kolom Kasubag TU paling bawah. Nah, di sini Kasubag TU kok jadi banyak. Ini harus dibikin jadi bisa Mbak isi jumlah PNS-nya. Nah, di sini mohon perhatian ada nama jabatan, ada golongan, beban kerja, jumlah PNS, jumlah P3K, sama jumlah non. Ini saya contohkan yang untuk Kasubag TU-nya, maka jumlah PNS-nya 1, jumlah P3K-nya kosong, jumlah nonnya kosong. Nah, itu cara ngisinya. Nah, nanti menyesuaikan untuk jabatan-jabatan yang lain, untuk jabatan pelaksana mungkin bisa berbeda. Oke, kita lanjutkan untuk jabatan pelaksana.
Nah, ini ada ada pertanyaan, mungkin nggak kita sadari ya, ketika terjadi penyederhanaan jabatan pelaksana, jabatan-jabatan kelas 6 yang sebelumnya bermacam-macam tiba-tiba disederhanakan menjadi pengolah data dan informasi. Apa Bapak Ibu nggak bingung? Ini nanti uraian tugasnya seperti apa? Sudah ada yang kepikiran belum? Sudah. Dulu yang ada jabatan pengelola kepegawaian, ada jabatan pengelola keuangan, pengelola akuntansi, pengelola barang, pengelola sarana prasarana, tiba-tiba semuanya disapu bersih menjadi pengolah data dan informasi. Terus anjab ABK-nya seperti apa? Sempat kepikiran seperti itu nggak? Oke, monggo Pak Basit. Ini kayaknya saya jawab Pak Basit, Pak. Ada. Oke, jadi Jadi untuk anjabnya, jika memang di seksi yang sama, di atasan langsung yang sama, maka uraian tugasnya mencakup dari uraian tugas jabatan-jabatan yang ada di dalamnya, di dalam seksi tersebut. Contoh seperti ini. Di subbagian tata usaha, kelas 6-nya yang menjadi pengolah data dan informasi ada berapa? Ternyata ada 3 jabatan. Contohnya ada pengelola kepegawaian, pengelola surat, sama pengolah data. Tiga-tiga jabatan ini mempunyai objek kerja yang berbeda, tapi menjadi jabatan yang sama. Jadi satu, yaitu pengolah data dan informasi. Terus anjabnya gimana? Apa bikin satu-satu? Enggak, bikin aja satu. Tapi objek kerjanya mencakup 3 objek kerja dari 3 jabatan yang berbeda. Maka nanti beban kerjanya si pengolah data dan informasi mencakup beban kerja kebutuhan dari 3 jenis jabatan ini. Nah, terus nanti ya cara mengerjakannya, implementasi yang dilaksanakan seperti apa? Ya tinggal dipilih. Ketika seorang pengolah data informasi yang khusus khusus melaksanakan kepegawaian, maka uraian tugas yang diambil adalah uraian-uraian tugas yang menangani masalah kepegawaian. Jika dia kelas 6 dari basicnya tadi pengelola apa keuangan umpama ya, ya maka yang diambil adalah yang dicomot adalah pengelola keuangan, objek-objek pekerjaannya. Seperti itu bisa dibahas. Asal di seksi yang sama. Tapi kalau sudah pindah seksi, ya sudah beda lagi. Dibuatkan satu seksi untuk jabatan yang sama. Paham sampai di sini? Dipahami? Itu jika dicontohkan lagi juga penalah teknis kebijakan, jabatan kelas 7. Saya yakin ada bisa kita temui sebelumnya jabatan analis umpama X, terus ada jabatan kelas 7 lain, analis apa gitu. Tiba-tiba mereka dijadikan satu menjadi penalaah teknis kebijakan. Yang dikerjakan objeknya berbeda, maka cara menyusun anjabnya, objek kerjanya disamakan. Oh, sorry, objek kerjanya digabung menjadi satu, tapi ketika nanti dalam pelaksanaan penyusunan pekerjaan masing-masing, baru dipisah-pisah. Ketika di-download, nanti bisa dipisah. SKP-nya yang sebelumnya ini adalah analis, umpama analis A, berarti dipisah. Analis B berarti dipisah. Tapi dalam menyusunnya ini, dia dijadikan satu. Kebutuhan dari jabatan tersebut ditotal dari jabatan kelas 7 yang tadi berbeda, analis A dan analis B. Sampai di sini dipahami? Oke. Ini sudah jam setengah satu. Kami eh, insya Allah kami akan menyusun tutorial. Kemarin kami sudah membikinkan tutorial, kami sudah share ke teman-teman UPT dan cabang dinas. Terus untuk akunnya akan segera kami bagikan untuk teman-teman perangkat daerah yang akun baru sama dengan akun yang lama yang kemarin kami gunakan. Cuma yang nanti kami gunakan adalah akun yang baru, akun lama yang kami gunakan untuk si ASN kemarin tetap kami serahkan, monggo nanti dipelajari. Tapi inputnya nanti menggunakan akun yang baru untuk teman-teman dinas ya. Nah, untuk teman-teman UPT cabang dinas yang sudah sekitar 2 minggu ini melaksanakan input, silahkan dilanjutkan. Dan untuk teman-teman cabang dinas UUBK sama akunnya juga sudah kami titipkan ke teman-teman dinas, silakan dilanjutkan. Untuk teknis pengisiannya, apakah ada yang ditanyakan, Mbak, dari dinas sosial? Mik, Mbak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Basit Waalaikumsalam. jangan ketawa dulu, saya jadi grogi saya. Iya, izin kemarin begitu saya membuka aplikasinya karena kebetulan memang untuk dinas kan belum ada loginnya, jadi saya buka UPT. Begitu kita mencoba mengisi, begitu uraian objeknya itu kita ringkas, maka tidak mengakomodir semua uraian yang ada di Pergub SOTK. Jadi kemarin kami berapa kali ngisi, hapus lagi, ngisi, hapus lagi. Akhirnya saya WA ke Pak Basit kemarin, ini gimana? Karena nggak bisa mengakomodir semua yang ada di Pergub SOTK khususnya untuk yang eselon. Karena itu uraiannya sudah ada di Pergub. Akhirnya kami memasukkan semua uraian yang ada di dalam Pergub SOTK dengan menghilangkan kata pelaksanaan dan melaksanakan supaya tidak double kalimatnya. Tapi dari 11 misalnya untuk kepala UPT, dari 11 uraian itu menjadi 31 uraian. Jadinya sangat banyak. Nah, kami akhirnya agak kesulitan juga sih sebenarnya untuk menyesuaikan WPT dan targetnya. Jadi WPT-nya saya nggak tahu ya nanti akan apakah berpengaruh karena tadi kan katanya kalau sudah di depan itu otomatis, harusnya sampai ke belakang itu otomatis. Nah, begitu kami sudah simpan, itu awalnya kita dapat itu satu kepala OPT itu jadi 5 orang karena saking banyaknya uraiannya itu tadi. Akhirnya kita pangkas lagi di WPT-nya, kita kurangin WPT-nya, akhirnya mendapatkan satu misalnya gitu atau 1 koma gitu. Nah itu untuk sementara memang kami seperti itu tah. Untuk yang di pelaksana itu karena uraiannya itu belum belum ditetapkannya, belum dibagukan gitu uraiannya. Jadi kami ketemu satu itu uraian jabatan yang ada di TU di penelaah teknis kebijakan karena kemarin dasarnya itu masih menggunakan ikhtisar yang ada di form Excel yang untuk kita import ke si ASN kemarin itu mendapatkan 86 uraian. Cuma kalau dibaca-baca memang nyambung gitu. Cuma akhirnya banyak banget uraiannya sedangkan itu pemangkunya hanya satu. Ya, kendalanya hanya ada di situ aja sih. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Iya. Nggak boleh. Udah telanjur, Pak. Nggih, izin Mas Bowo. Jadi sekaligus saya tanggapi Bu Sarmi karena waktu juga ya. Nggih, memang betul terkait dengan aplikasi ini masih perlu banyak perbaikan ya. Nah, pertama terkait dengan uraian tugas yang banyak. Jadi gini, untuk uraian tugas yang waktu penyelesaiannya itu sama, jenengan bisa gabung. Tapi kalau waktu penyelesaiannya nggak sama, tetap dipisah, walaupun banyak gitu ya. Karena tadi kan untuk pelaksana sampai muncul berapa tuh? 86 uraian gitu. Nah, kalau yang objek kerjanya ini waktu penyelesaiannya sama, jenengan gabung nggak apa-apa. Misalnya A, B, C pakai koma biasa, baru di titik koma, cari lagi rumpun yang sejenis yang waktu penyelesaiannya sama, sehingga tidak berulang-ulang untuk menentukan WPT-nya, gitu ya. Jadi intinya untuk objek kerja yang WPT-nya sama dan objeknya itu serumpun, itu bisa dijadikan satu, tidak perlu berdiri sendiri-sendiri. Itu biar nggak terlalu banyak. Kemudian untuk yang struktural, terima kasih sudah dibantu dijelaskan. Jadi Bapak Ibu, untuk struktural, jadi untuk uraian tugas dalam aplikasi ini, kami mencoba membuat pola. Jadi kalau untuk jabatan struktural, entah eselon 2, 3, dan 4, itu polanya pertama adalah tugas-tugas manajerial. Habis itu baru pelaksanaan tugas. Nah ini yang menentukan. Semakin banyak objek kerjanya, maka pelaksanaan tugasnya akan banyak. Terakhir, setelah pelaksanaan tugasnya, baru evaluasi dan pelaporan tugas itu seperti apa. Yang terakhir, tugas lain-lain. Itu sudah ada pakemnya tuh untuk jabatan struktural. Nanti tergantung Bapak Ibu, objek kerjanya seberapa banyak. Itu untuk struktural. Kemudian untuk yang fungsional, memang Permenpan 1 sudah mencabut butir kegiatan, tapi kami masih menggunakan butir kegiatan dalam aplikasi ini. Kenapa? Untuk mempermudah menentukan
beban kerjanya. Memang beban kerja sudah ada rekom dari instansi pembina. Jadi nanti untuk jabatan fungsional, jenengan silahkan pilih uraian tugas mana yang masih sesuai dengan kondisi real di lapangan, isikan volumenya sesuai dengan rekom dari instansi pembina. Gitu nggih. Misalnya rekomnya ada 3, bikinlah beban kerjanya 3. Kami tidak akan terlalu banyak bertanya, kenapa kok 3, kenapa kok sekian, karena itu sudah ada rekomnya untuk fungsional. Untuk fungsional yang belum punya rekom, sesuaikan dengan kondisi existingnya. Gitu nggih. Kecuali pelaksana, kami tanya, evidence-nya apa? Kenapa kok sekian? Itu kami tanyakan. Itu untuk yang pelaksana, gitu nggih. Jadi nanti dalam menentukan, dalam menyusun anjab APK di sini sebenarnya yang perlu Bapak Ibu perhatikan pertama objek kerja. Pastikan objek kerjanya itu benar. Ketika objek kerjanya benar, otomatis ke belakang sudah menyesuaikan. Nah, setelah objek kerja itu benar, nah tadi tambahannya, hindari kata kerja dalam objek kerja biar nggak double-double. Karena kata melaksanakan ini tuh otomatis keluar nanti di uraian tugas. Ketika jenengan objek kerjanya itu ada kata pelaksanaan, akhirnya melaksanakan pelaksanaan. Kemarin ini kejadian di dinas sosial. Seperti itu, nggih. Nah, selanjutnya objek kerja itu sudah. Kemudian, ini uraian tugas pelaksana kami itu mengacu dari Perka BKN terkait jabatan fungsional. Dulu pernah ada analis uraian tugasnya seperti apa. Kami ngambil dari sana. Jadi kalau rumpun analis uraian tugasnya seperti ini. Nah, tapi kalau ternyata dalam pelaksanaan tugasnya Bapak Ibu kok ada uraian kok nggak cocok ya, jenengan kalau mau menghapus dari yang sudah ada, silahkan. Tapi kalau untuk menambah, sebaiknya saran kami munculkanlah di objek kerja di awal gitu. Jangan baru menambah di uraian tugasnya, karena kalau nambahnya di uraian tugas ke hasil kerja dan lain-lainnya itu nggak kerekod ya. Nambahnya di awal di uraian tugas. Nah, di objek kerja, sorry. Kemudian selanjutnya, kalau objek kerjanya sudah benar, otomatis yang perlu diperhatikan biasanya kelirunya itu di pangkat golongan. Kemudian syarat pendidikan itu kan pasti hanya satu di awal. Nah, ketika jenengan mengentrikan di butir-butir selanjutnya di kolom yang warna kuning itu, silahkan syarat pendidikannya ditambahkan. Pendidikan apa saja yang bisa digunakan untuk jabatan tersebut. Kemudian hubungan kerja. Hubungan kerja otomatis aplikasi ini hanya membaca hubungan kerja internal. Jadi hubungan kerja eksternalnya silahkan jenengan tambahkan sendiri. Itu nggih. Kemudian terkait dengan jam kerja tadi sudah disampaikan kalau memang hitung harian itu satu hari itu kita ngitungnya jam kerjanya itu beban kerja ya. Beban kerjanya itu 5 jam atau 300 menit. Jadi katakan beban kerja itu jam yang digunakan untuk bekerja. Kalau jam kerja kita satu hari ya 7,5 sampai 8 jam. Tapi beban kerja kita, nah berapa jam yang kita gunakan untuk bekerja itu guys, sehingga sesuai dengan Permen 1 yang digunakan adalah 5 jam. Itu tambahan dari kami. Monggo nanti kalau memang masih ada yang perlu diskusikan silahkan dengan Mas Bowo, atau kalau sudah cukup ya monggo tinggal kita sepakati. Tadi kami sudah menawarkan ya, tadi sudah kami tampilkan tuh tanggal lelangnya sudah ditampilkan sampai tanggal 16 Agustus. Nanti kalau sudah ada kejelasan, oke ini sudah jelas kami bisa melaksanakan, kami tinggal melayangkan surat tagihannya untuk Bapak Ibu bisa mengumpulkan di tanggal 16. Itu nggih. Karena ini untuk kedepannya ya, Mas Yudi tadi butuh untuk penetapan SK jabatan pelaksananya. Kami selanjutnya butuh untuk bikin rincian TPP yang akan datang. Nomenklaturnya harus sudah baru. Seperti itu. Oke, monggo Mas Bowo bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Basit penjelasannya. Terakhir dari kami, pada intinya PR dari saya akan buatkan akun yang baru untuk teman-teman perangkat daerah. Saya tampilkan ya. Contoh Mbak Indah coba 35.10 punyanya Dinas Sosial. Kenapa kok kami harus membuatkan akun yang baru, terus kenapa yang lama kok nggak bisa digunakan? Kan jenengan pasti dalam hati, saya nak sing lawas saya karen terus nom batin kalian kan jenengan seperti itu nggih. Kalau saya
tak tunjukkan kenapa kok kami harus bikin akun yang baru. Ini akun 35.10, passwordnya 9. Itu punyanya Dinas Sosial yang kami gunakan untuk yang lama. Yang kami gunakan untuk kemarin perencanaan upload si ASN 999 ya. Enter. Login 35. Masa di hack ransomware, Pak? Ini 107, di 107. Enggak, hulunya enggak ada. 35.107. sudah diganti. Enggak, yang dinasnya harusnya. Oh, ini loh. Dinas Sosial. Bentar. Dinas Sosial. Enggak ada. Oh, 3510. 35.10, 9-nya 3 kali, Mbak. Passwordnya. Oh, kita kasih yang ringan aja kalau gitu. Karena Dinas Lingkungan Hidup. 35.14. Passwordnya 999. 35.14, passwordnya 999. Nah, ini akun yang lama dari Dinas Lingkungan Hidup. Wah, ya ini berarti anu paling wifi-nya, Pak. Enggak tahu. Bisa, Pak. Oke, jadi pada intinya di akun dinas itu kami masih di dalamnya ada UPT sama cabang dinas. Kenapa kami ingin membikinkan akun baru? Yang pertama sudah nyampur, ada UPT-nya juga, sedangkan UPT ini sudah punya akun sendiri. Habis itu karena sudah terlalu banyak yang keliru-keliru, maka kami mohon yang dinas-dinas tadi membuat Anjap dan ABK-nya di akun yang baru. Dan juga sudah kami ajari dari awal, ada video tutorialnya kalau memang kurang, ini ya, dinas sosial. Nah, ini sudah ada. Nah, nanti ini bisa menjadi referensi dinas sosial, juga dinas-dinas yang lain. Cuma di sini nyampur, di bawahnya ada UPT sama UPT-UPT-nya. Nah, di sini sudah ada jabatannya lengkap yang kami setorkan waktu dulu untuk si ASN. Jadi ini nanti kami serahkan juga, terus kami buatkan akun yang baru ke seluruh dinas dan rumah sakit yang belum, cabang dinas dan UPT sudah dapat akun masing-masing. Oke, itu saja Pak. Harapan kami seluruh dinas, UPT dan cabang dinas ini bisa membantu menyusun monumen patungnya Pak Basit, apa? Menyusun dokumen Anjap ABK, Kepgub, Kepgub peta jabatan juga nanti bisa diambil dari sini. Dokumen Anjap ABK disusun dari sini. Ini insya Allah mempermudah daripada menyusun dokumen Anjap ABK zaman Majapahit dulu yang sampai kita bimtek, 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 tetapi nggak pernah jadi. Nah ini kita sekali bimtek 3 jam, nggak perlu nginep di Hotel Malang, Arya, Gajayana, dan lain sebagainya. Cukup di lantai 8 Jayabaya, Hayam Wuruk, insya Allah bisa selesai. Oke, Mas Mega. Oke, terima kasih. Kami serahkan ke Pak Basit. Saya kira saya cukupkan untuk pembahasan teknis. Sisanya kita koordinasi lewat WhatsApp. Dan untuk teman-teman UPT dan cabang dinas, terima kasih yang sudah mengisi, yang saat ini sedang memantau di Zoom. Kami serahkan ke Pak Basit. Terima kasih Mas Bowo untuk penyampaian terkait teknis aplikasinya. Gimana Bapak Ibu? Dapat dipahami? Dapat ya? Dapat. Oke. Nanti kalau masih bingung, bisa minta contoh punyanya organisasi. Gitu nggih. Nah, biasanya kan kita kalau kita ngajari ya kita harus bisa ngerjakan punya kita sendiri gitu ya. Nanti kalau jenengan bingung, silahkan bisa kerjasama, bisa bertanya
sama teman-teman di organisasi. Gimana sih punya organisasi, sudah selesai belum gitu? Sudah selesai. Nah, nanti jenengan kalau bingung bisa konfirmasi. Jadi ada Mas Bowo, ada Mbak Endah atau teman-teman PIC dari biro organisasi. Cukup nggih? Nanti kalau tambah sedikit lagi ini tambah ngeblank. Nggih. Ya, mohon izin ya Pak Ibu, ini karena juga jam sudah menunjukkan 12.41.58 detik, jadi saya rasa sudah waktunya untuk diselesaikan. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf karena Pak Kabak kebetulan ada tugas lain, ada kegiatan lain sehingga tidak bisa bersama dengan kita di sini sampai dengan akhir kegiatan. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat, kami atas nama Biro Organisasi menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Harapan kami apa yang sudah kita bahas hari ini kita coba simulasikan tadi itu bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu sekalian, baik dari perangkat daerah maupun dari UPT cabang dinas. Kemudian saya titip pesan untuk Dinas Pendidikan ini utamanya ini. Dinas Pendidikan hadir. Nah, nggih. Mohon izin Bu, untuk Dinas Pendidikan kami mohon bantuannya karena jumlah sekolahnya ini lumayan. Hampir hampir 800-an ya, hampir 800 satuan pendidikan. Nanti kami buatkan akunnya satu-satu, nanti biar mereka menyusun masing-masing sesuai dengan kondisi existingnya karena kami membutuhkan peta jabatannya. Seperti itu nggih. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.